Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alexander Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil, yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana. Bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai Nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau, yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya, Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem, saudaraku. Ya. Dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang. Sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya saudara ya. Dalam nama Yesus roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar saudara. Yang keluar Pak RT marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, sudah tingkatan perwira bukan ya. Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya. Karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Adalah mudah bagi kita kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan kita mau. Kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan pola pikir kita. Kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Ya, sesuai dengan skenario kita. Gampang untuk kita bisa bersyukur. Gampang untuk kita bisa memuji Tuhan. Ibaratnya setiap menit kita bisa mengatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bisa ngomong begitu.
Cuman kenyataannya, kalau seandainya yang terjadi ternyata nggak sesuai dengan maunya kita, nggak sesuai dengan pola pikir kita, nggak sesuai dengan harapan-harapan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita doain, nggak sesuai dengan apa yang udah kita puasain. Bahkan mungkin tidak sesuai seperti apa yang Alkitab janjikan, apa yang Tuhan janjikan. Pada waktu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Respon kita bisa beda-beda. Betul? Biar kata kita orang percaya sama Tuhan. Biar kata secara kasat mata kita nih tiap minggu datang ke gereja. Biar kata kita nih ibaratnya udah hafal dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nggak jamin. Nggak jamin. Biar kata KTP kita KTP Kristen. Nggak jamin. Semua itu tergantung kepada apa? Pengenalan kita kepada Tuhan. Semua itu tergantung kepada apa? Pengenalan kita kepada firman Tuhan. Bukan cuma tahu, tapi pengenalan. Semua itu tergantung kepada pelekatan kita kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Itu yang akan menentukan respon kita benar apa enggak benar. Mari kita belajar kepada satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang boleh dikatakan kalau kita melihat dia, kalau kita membaca tentang dia, kalau kita mengetahui tentang dia, mestinya nih logika kita, iman kita sebagai orang percaya sedang mengatakan sesuatu yang mestinya jalan hidupnya oke nih. Mestinya jalan hidupnya nih tol terus, mulus terus. Ya kalau seandainya pun ada kembang-kembangannya hidup. Ya cuma kerikil-kerikil lah. Ibaratnya begitu yang, aduh kalau kayak orang Cina mau ngomong cincai lah, kalau cuma begitu ada, udahlah. Kalau orang Amerika mau yes nothing lah, nothing yang kayak begitu, oke lah, masih oke. Yuk coba kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lihat nih, yang menyatakan ini bukan manusia, tapi yang menyatakan ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengatakan dan ini sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Yang dikatakan bahwa nanti satu kali akan datang orang yang dikatakan dia akan besar di hadapan Tuhan. Orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang ini bahkan boleh dikatakan sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelum dia ada di dalam rahim ibunya. Orang ini adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mesias itu sendiri. Wow, orang gede nih. Orang yang udah dipersiapin. Orang yang udah dinubuatin. Boleh dikatakan pasti pikiran kita, logika kita. Kalau orang jalannya lurus, ya. Orang hatinya gak ada bengkok, dikit-dikit juga gak ada. Lurus terus. Pikirannya coba Tuhan aja. Mesti nih hidupnya enak. Mesti nih hidupnya ditata dengan baik oleh Tuhan. Dan tataannya Tuhan, rancangannya Tuhan mesti nih enak. Betul apa enggak? Ini orang nih gak main-main nih.
sampai umur 30 tahun dia hidup tidak seperti manusia pada umumnya. Anak muda pada umumnya enggak. Dia tidak hidup di tengah-tengah komunitas orang banyak, enggak. Dia hidup menyendiri, hanya doa, puasa, doa, puasa, dan kalaupun jatahnya makan, waktunya makan, dia makan makanan yang tidak pada umumnya karena dia makan belalang. Dia gak pernah nyentuh anggur. Buat zaman pada waktu itu, gak minum anggur, itu bukan cuma sulit ya, tapi sulit. Susah. Karena anggur itu adalah minuman biasa. Itu adalah minuman yang ya sudah kayak mungkin kalau kita tuh kayak air putih gitu loh, air mineral. Di sana tuh biasa minum anggur. Nah, orang ini gak minum anggur. Oke lah kalau minuman keras mungkin enggak ya. Tapi minum anggur pun bahkan yang apa ya, mungkin kadar alkoholnya sangat rendah. Enggak loh. Bukan orang biasa nih. Ini orang luar biasa. Logika kita sedang mengatakan dia hidupnya pasti luar biasa. Tapi kita lihat. Mempersiapkan diri selama 30 tahun. Dan setelah 30 tahun Tuhan katakan oke, come on, keluar dari pertapaan kamu. Keluar dari meditasi kamu. Sekarang you start untuk melayani Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia melakukan itu. Cuma berapa lama? 1,5 tahun. Ibaratnya gak cocok dengan persiapan yang 30 tahun. Gak cocok. 1,5 tahun dia melayani, tahu-tahu apa? Dia dimasukin penjara. Jangan dipikir orang yang lurus itu hidupnya enak. Orang yang lurus apalagi di tengah-tengah dunia yang bengkok seperti ini banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Jadi janganlah kita mengatakan Tuhan kenapa aku hidupnya begini. Ya memang karena kita hidupnya masih di tengah-tengah serigala. Ya memang karena kita hidupnya di tengah-tengah dunia yang bengkok. Mana ada orang yang suka kalau biasanya bengkok temenan sama orang yang lurus. Gak enak, betul kan? Jadi pasti orang itu gak disukai. Jadi kalau kita gak disukai ya sudah, so begitu. Karena memang kita hidup di tengah-tengah ke dunia yang bengkok ya. Nah pada waktu itu dia masuk penjara. Pada waktu dia masuk penjara, perhatikan. Yohanes Pembaptis itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptiskan Yesus? Yohanes. Pada waktu dia membaptiskan Yesus, apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis betul-betul dengan mata kepalanya sendiri, dia lihat, dia dengar. Dia lihat ada burung merpati dan dia dengar ada suara dari langit yang menyatakan inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Waktu Yohanes Pembaptis melihat semua ini, mendengar semua ini dan dia melihat kemuliaan Yesus yang dibaptiskan oleh dia. Sampai dia ngomong apa? Membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Bayangin, kita harus tahu konteks zaman dulu. Zaman waktu itu gak ada jalanan aspal. Jalanan dulu itu jalanan tanah dan jalanan pasir. Jadi semua rumah pada waktu itu di depan rumah mereka selalu ada air untuk cuci kaki. Tapi pada waktu mereka cuci kaki, yang dicuci apanya? Kaki
kakinya bersama-sama dengan sepatunya? Enggak, kakinya doang yang dicuci. Kaki mah dicuci tiap kali masuk. Kaki sehari bisa 2 kali dicuci karena mandi. Tapi sepatu belum tentu. Sekarang saya tanya, siapa nih yang punya tali sepatu nih? Ya. Nah tali sepatu. Setiap hari dicuci tuh tali? Enggak, seminggu sekali. Wes, mari ini aja dijawab. Sebulan sekali belum tentu juga. Jadi berarti yang paling kotor tuh apa? Kaki itu lebih bersih. Tali sepatu tuh yang kagak bersih. Dan Yohanes Pembaptis ngomong, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Sing paling kotor tor pun aku nggak layak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Yohanes Pembaptis betul-betul ngajeni Yesus. Ya apa enggak? Betul-betul menghormati, betul-betul sedang melihat bahwa yang di hadapannya itu bukan cuma sekedar sosok pribadi seseorang yang namanya Yesus, yang notabene dia juga adalah sebenarnya masih saudara. Betul enggak? Karena Maria Mbak Elisabeth ibune Yohanes Pembaptis itu adalah saudara. Jadi ini bukan cuma sekedar saudara, tetapi dia adalah Mesias itu sendiri. Tahu. Tapi namanya manusia. Walaupun tahu begitu kebentrok masalah, begitu kena masalah, bingung maneh. Bingung Yohanes. Padahal kemarin udah ngomong itu bukan cuma dalam hati loh. Ngomong cuma gini, waduh ternyata saudaraku ini benar-benar Mesias nih. Duh nek ngene aku buka tali kasutnya pun aku gak layak. Dia gak cuma sekedar ngomong dalam hati, tapi dia betul-betul ngomong di depan orang banyak pada waktu itu. Sekarang dia ragu. Betulkah itu? Betulkah itu? Dia dengar di dalam penjara, dia dengar. Ya, biar kata zaman dulu kagak ada handphone, kagak ada WA, kagak ada internet, kagak ada apa. Yang namanya berita mah cepet aja kedengeran. Biar kata dia di dalam penjara, dia dengar apa yang dilakukan oleh Yesus di luar sana. Yesus tuh kemana dia pergi, di situ pasti ada mujizat. Betul apa enggak? Kemana dia pergi, Yesus selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang extraordinary. Bahkan pada waktu dia tidak melakukan mujizat dalam arti orang yang sakit disembuhkan. Dia kalau khotbah, itu orang semua ndelongop. Bingung, kok Isa menerangkan sampai sebegitu bagus ya, jauh dibandingin ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi, jauh. Nah, udah dengar begitu, masih ragu. Itu sebabnya yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini menunjukkan apa? Pertanyaan ini, perintah ini menunjukkan Yohanes Pembaptis mulai bimbang. Bener gak ya? Bener gak ya dia? Bener gak? Kalau aku itu sebetulnya utusannya dia. Aku itu sebetulnya sedang mempersiapkan jalan. Bener gak ya? Karena apa? Dalam keadaan yang terjepit. Dalam keadaan masalah.
Orang kalau dalam keadaan masalah biasanya pikirannya jadi kisruh. Orang kalau dalam keadaan masalah itu mulai imannya mulai sedikit demi sedikit rontok dan berguguran. Mulai ada kebimbangan. Yang katanya penuh dengan roh, yang katanya besar di hadapan Tuhan, toh dia juga bimbang. Sampai harus negesin lagi. Sana kamu pergi, tanya. Saya mau bukan cuma sekedar feeling, bukan cuma sekedar analisa otak. Tapi saya mau itu betul-betul keluar dari mulutnya dia yang mengatakan dia itu Mesias atau enggak. Endang, pergi tanya. Dan waktu ditanyakan, Yesus itu loh tidak menjawab dengan menyatakan ya, aku Mesias. Bilang sama bos kamu. Atau Yesus gak mengatakan bukan aku, tungguin yang lain. Yesus gak jawab ya, juga gak jawab tidak. Tapi Yesus menjawab dengan pernyataan ini, lanjut. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini sedang berbicara apa Yesus waktu ngomong? Apa yang Yesus katakan ini bukan sesuatu yang baru. Yang Yesus katakan udah ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 35. Kitab-kitab para nabi adalah kitab-kitab yang dibaca oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi pernyataan Yesus itu adalah pernyataan yang sangat familiar di kupingnya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes sering begini, sering apa? Sering dengar nih, sering dengar ayat ini. Jadi waktu muridnya balik dan ngomong, oke Pak. Lapor Pak, begini Pak. Dia mengatakan bahwa apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu ngomong. Orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan. Itu jawabannya. Orang miskin diberitakan kabar baik. Mungkin. Kalau murid-muridnya si Yohanes Pembaptis ini nggak pernah baca itu kitab-kitab nabi pada waktu itu. Ya dulu belum ada Alkitab. Kalau dia gak pernah baca kitab-kitab nabi, mungkin bagi dia nih apa sih? Kok jawabannya kok begini? Tapi Yohanes Pembaptis gak mungkin gak tahu. Dia pasti tahu. Karena apa? Dia tahu persis kok apa yang harus dilakukan. Selama ini. Dia tahu persis kok dia ada di dunia ini untuk apa. Dia tahu persis. Dari mana dia tahu? Semua itu ada di dalam kitab nabi. Jadi pasti dia baca. Waktu dia baca, hatinya langsung sedang mengatakan, logikanya langsung sedang mengatakan, yes, itu berarti Mesias. Karena Yesaya 35 mengatakan, tanda-tanda Mesias itu nanti orang itu akan melakukan apa? Lakukan apa yang yang dikatakan oleh Yesus ini. Nah, sekarang kalau seandainya, yuk mari masing-masing kita sekarang mulai menjadikan diri kita seperti Yohanes Pembaptis. Ya, oke. Saya sedang ada di dalam masalah dan waktu saya sedang ada di dalam masalah, kemudian ternyata akhirnya saya tahu bahwa orang yang pernah saya baptiskan, bukan cuma saya baptiskan, ternyata dia juga adalah masih saudara sepupu dengan saya. Ternyata dia adalah Mesias. Kira-kira apa yang mulai berkeliling di atas kepala kita? Kira-kira apa yang mulai timbul di dalam hati kita kalau kita tahu orang yang kita kenal bahkan masih saudara, bahkan orang yang pernah ibaratnya saya baptiskan. Ternyata dia adalah Mesias.
Dan Mesias adalah orang yang bisa melakukan hal-hal yang orang biasa nggak bisa lakukan. Kira-kira apa yang timbul? Berapa banyak waktu kita ada di dalam satu masalah, pikiran kita mulai melayang. Siapa nih? Siapa nih yang bisa minta aku tolong? Siapa nih yang bisa minta aku minta tolong? Betul nggak? Kalau kita punya masalah hukum, kita mungkin langsung melayangkan pikiran kita. Siapa nih ya kira-kira lawyer yang aku kenal? Atau TikTok lah. Siapa orang yang kita kenal dan orang itu mungkin bisa bantu kita untuk kita dikenalkan dengan lawyer. Kalau kita mungkin kesulitan di dalam hal keuangan, pekerjaan, pikiran kita langsung melayang kepada siapa orang yang mungkin bisa memberikan kepada kita pekerjaan. Waktu Yohanes Pembaptis tahu itu Mesias. Seandainya itu kita, seandainya itu saya mau jujur, pikiran saya satu. Puji Tuhan. Berarti apa? Bentar lagi aku pasti ditolong. Iya dong. Manusia pasti mengatakan gitu kan. Pasti gue ditolong. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Satu kali aja waktu saya datang ke sini. Saya waktu itu naik Grab. Terus pulangnya saya mau pesen Grab, Pak Gembala bilang, jangan nanti saya anter. Cuma kenal. Apalagi itu masih saudara. Apalagi dia adalah Mesias itu, dia Mesias yang pernah saya baptiskan. Pikiran saya sedang mengatakan dia pasti tolong saya. Dia pasti bisa keluarkan saya dari penjara. Dia pasti akan bikin hidup saya jadi enak. Aduh, mari ngene. Pokok enok Covid gak wedi wis talah. Ono Tuhan Yesus. Ya, ono Mesias. Wis pokoknya nanti kalau ada apa-apa ono Mesias, karek telepon. Karena kenal kan? Karena deket kan? Itu pikiran kita dan itu kemanusiaan kita. Tapi kita tahu apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Kenyataannya dia dipenggal kepalanya. Pada waktu dia dipenggal kepalanya, apakah itu masuk logika kita? Cocok enggak? Persiapannya 30 tahun, 1,5 tahun melayani, mati dipenggal. Enggak enak banget ujung-ujungnya. Kalau mau mati, matilah dengan tenang. Matilah dalam keadaan lagi tidur, mati. Dalam keadaan lagi, wah melayani Tuhan, mati gitu kan. Lebih harum ibaratnya ya. Nek diceritain, yo enak. Si ini meninggalnya waktu ini, enak gitu. Nah tapi kalau meninggalnya cuma dipenggal, apa Mesias nggak sanggup menolong, nggak sanggup menyelesaikan persoalan ini. Dia Mesias loh ya. Orang bisa menjadi kecewa kepada Tuhan karena apa? Karena pikiran kita selalu pikiran yang kalau dinilai dengan dunia ini enak. Contohnya Ayub. Ayub adalah orang yang hidupnya benar, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saleh, jujur. Pikiran kita orang yang begini mestinya apa? Enggak alami seperti yang Ayub alami, betul? Mestinya hidupnya terus diberkati dari satu berkat kepada berkat lagi dan berkat lagi. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia dan kepada kasih karunia lagi. Itu kan yang menjadi pemikiran kita. Dan yang namanya berkat, yang namanya kasih karunia selalu, atau kalau enggak selalu, karena saya enggak pernah bikin survei, seringkali mungkin ya kita selalu hubungkan dengan apa? Kedagingan kita. Betul? Itu manusia. Dan kita menjadi kecewa pada waktu
itu tidak berjalan seperti yang kita mau. Bagaimana ujung kehidupan dari Yohanes Pembaptis yang seperti itu? Ada satu ayat, lanjut ayat yang tadi lagi, Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berapa banyak kita seringkali menuntut kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, seringkali itu seperti satu voucher atau satu mata uang yang kita bisa pergi ke supermarket and then kita mau lihat apa yang kita perlu. Sekarang lagi perlu apa nih ya? Perlu sepatu kah? Baju kah? Makanan kah? Snack kah? Perlu apakah? Kita nih sekarang sedang mau tuker itu sesuai dengan yang kita mau. Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Kalau begitu mestinya aku begini dong Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah dari zaman nenek moyangku, kakek buyutku, aku ini menyediakan rumahku untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, bukankah aku ini adalah orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Tuhan, bukankah berapa banyak orang yang suka menuntut kepada Tuhan dan seakan-akan bahwa apa yang sudah dilakukannya harus dibalas dengan apa yang dia mau. Iya apa iya? Tapi kita lihat Yohanes Pembaptis, dia tidak mendapatkan, sama sekali tidak mendapatkan. Dan ayat ini sedang berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Waktu kita sakit, stadium 1 kanker, kita berdoa kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kuasa bilurnya menyembuhkan kita berpuasa untuk itu. Satu malang raya berdoa buat kita, tapi kenyataannya stadium kita jangankan turun, justru menjadi stadium 4. Bahkan dokter sudah mengatakan silakan pulang, gak ada gunanya di rumah sakit. Apakah kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan? Pada waktu kita sungguh-sungguh berdoa untuk pekerjaan kita yang sudah kita rintis bertahun-tahun, tapi tahu-tahu mungkin karena COVID, kolaps dan seakan-akan kita sudah gak punya peluru lagi untuk bangkit. Pada waktu itu terjadi, apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Di sini persoalannya. Kenapa ayat ini, kenapa kata-kata ini diberikan oleh Yesus kepada muridnya Yohanes Pembaptis? Setelah dia katakan ngomong sama pimpinan kamu, orang buta melihat, orang dek, kemudian berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena Yesus tahu sebentar lagi Yohanes Pembaptis akan mati dipenggal. Mari kita mau mengevaluasi diri kita saat ini. Pada waktu itu terjadi mungkin pikiran kita jadi kalut. Ini gimana sih? Kan ayat Alkitab bilang katanya apa? Berdirilah teguh jangan goyah ya. Bahwa apa? Bahwa jeril apa namanya persekutuan kita dengan Tuhan, jerilah kita gak menjadi sia-sia. Bagaimana sih? Katanya kita naik dan bukan turun, kita jadi kepala dan bukan ekor. Katanya Tuhan memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini semua kan gak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dan hidupku kenapa begini? Padahal aku lurus, aku setia, aku melakukan firman Tuhan. Terus gimana kalau begini? Apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Yang menjadi persoalan adalah apa? Mari kita lihat. Yuk, ayat yang ke-7, lanjut. Setelah murid-murid Yohanes pergi,
Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar? Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Dia tertulis di dalam kitab Maliaki ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sengaja Yesus mengakhiri percakapannya dengan murid-murid dengan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Go, pergi. Pada waktu murid-muridnya ini pergi, murid-murid Yohanes Pembaptis pergi, Yesus ngomong apa? Saya mau kasih tahu mengenai Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri dari mulutnya mengatakan apa? Dia lebih daripada nabi. Bayangkan. Lebih daripada nabi. Dan bahkan Yesus bilang apa? Enggak ada satu orang pun yang dilahirkan oleh wanita yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Enggak ada. Tapi dia katakan, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga, yang terkecil dari Yohanes Pembaptis, yang lebih kecil dari Yohanes Pembaptis, dia lebih besar di dalam kerajaan surga. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Keduniawian kita, kehidupan kita masa kini adalah kehidupan yang menuntut apa? Setiap orang itu harus ditaruh di tempat yang terdepan, bukan yang di belakang. Berapa banyak orang yang gak suka disepelekan? Berapa banyak orang yang pindah gereja hanya karena pendetanya tidak menyapa seperti yang dia mau. Saya udah ngomong shalom, kok dia gak balas? Malah balasnya ke orang lain. Wow, di sini langsung mendidih di hati, mendidih di hati. Wow, langsung tensinya 200. Gak suka. Kenapa yang ini dijadikan ketua panitia sementara aku cuma bagian yang gak akan pernah dilihat oleh orang? Langsung. Semua orang mau di tempat yang di depan. Gak mau yang di belakang. Ini adalah kehidupan yang kita harus jujur. Ini kehidupan saat ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, lihat kematian Yohanes Pembaptis. Jangankan bayangin ya, tadi yang saya bilang itu kan cuma bicara soal harga diri. Yohanes Pembaptis itu matinya gak enak. Kalau mau dibilang harga diri, dia bisa marah. Buset dah. 30 tahun gue udah mempersiapkan segala sesuatunya. Ujung-ujungnya bleketek kayak gini. Loh kok isa? Gak wes. Nek tahu aku kayak gini gak kira aku melayani Tuhan. Lapo. Kayak gini. Ini bicara soal yang terkecil atau yang terbesar. Semua mau jadi yang terbesar kalau bisa. Berapa orang yang menjadi kecewa pada waktu misal duduk, yang lain-lain disuruh duduk di tempat yang terhormat. Aku logo gak ono sing ngopeni, gak ono sing keterno. Wah langsung wis gak kira, wis gak gerejo-gerejoan yang gini. Ini bicara soal yang terkecil, yang terbesar. Alkitab katakan bagi mereka yang lebih kecil yang terkecil, dia yang terbesar. Dan di dalam kerajaan surga siapa yang terbesar? Yesus. Ternyata Yesus mengalami kehidupan pelecehan yang dihina itu lebih dari Yohanes Pembaptis. Betul gak? Kalau boleh dibilang setelah itu Yohanes Pembaptis mungkin ngomong begini, ketemu sama Yesus, aduh ya opo sih awakmu,
kok awakmu kok ngene, aku di penjara kok awakmu gak ngopeni aku, awakmu kok gak nolong aku. Duh, awakmu roh, hidupku kayak sia-sia. Aku cuma 1,5 tahun melayani. Mari ngono aku dipenggal gitu aja. Dan aku dipenggal tuh bukan atas dasar pengadilan kek, atas dasar apa kek. Enggak, aku dipenggal cuma semata-mata karena apa? Cuma karena si Salome itu loh. Nari-nari bagus, kemudian si Herodes itu ngomong, nak kok kamu itunya bagus, kamu mau minta apa ya pokoknya papa kasih. Lah kok Salome ngomong, aku minta kepalanya Yohanes Pembaptis ditaruh di atas talam. Dan Herodes waktu itu karena ada teman-temannya sungkan untuk ngomong enggak. Karena ini bicara soal prestis seorang raja yang kalau udah ngomong enggak boleh ditelan lagi. Dia katakan oke, walaupun sebetulnya dia aduh kok ini yang dia minta. Tanpa melalui pengadilan, hanya cuma kayak gitu. Bayangin nasib kehidupan seorang yang besar di hadapan Tuhan. Nasib seorang yang katanya penuh dengan Roh Kudus. Nasib seorang yang telah dinubuatkan jauh sebelum dia ada. Ujungnya cuma begitu. Yesus bilang, Nas, tak kandani kon. Awakmu roh ha? Ya apa aku? 2 tahun sak lete awakmu mati gitu. Uripku yo gak kepenak. Lapo sampean? Aku tuh loh, diadili wis gak genah wis hoyong sono, hoyong sini, hoyong sana, hoyong sini. Wis ngomong di macem-macem sampai kesel aku. Sampai aku tuh cuapek, bayangin. Masih dioyang-oyong, diadili sana sini. Mari ngono aku tuh dimakotai duri, aku dicambuk, awakmu gak dicambuk kan? Awakmu gak dimakotai duri kan? Awakmu gak diludahi kan? Awakmu gak mekul salib disorai wong sak dabres ora kan? Gak ono wong sing roh. Awakmu enak-enak di penjara walaupun kamu di penjara tapi awakmu masih gak diapa-apakno. Waktu dipenggal, bicara piro, sak detik beres. Aku berjam-jam Nes. Rohanes, kalau kamu tahu, aku nih aus, pengen aku minum, aku ngomong minum, tahu udah darah semua begitu, aku dikasih apa? Air cuka. Apa enak? Delok entanganku dipaku Nes. Kakiku ditumpuk dipaku Nes. Bayang no keselusupan duri sak cilik ae wis koyo cantengan koyo adem panas dari atas kepala sampai ujung kaki. Aku tuh kena kayak gituan Nes. Iyalah. Malu. Yohanes Pembaptis malu. Ini sedang berbicara mengenai prinsip hidup di dalam kekristenan. Yesus tahu kalau seandainya waktu itu murid-murid belum pulang, masih ada di situ. Dan Yesus ngomong, kamu tahu nggak? Nih bosnya dia nih bosnya orang-orang ini, si Yohanes Pembaptis. Nih orangnya begini. Dia lebih dari nabi, dia paling besar, nggak ada lagi yang lebih gede dari dia. Nggak ada, dia satu-satu deh. Hiji-hiji nak the only one in the world, pokoknya dia tuh, bosnya dia nih. Pulang ngomong, Pak, lapor Pak. Saya mau kasih tahu Pak, begini. Bapak luar biasa Pak. Bapak disanjung sama si Mesias itu Pak. Bapak bilang katanya Bapak orang gede, orang top. Bapak tuh orang yang paling, waduh pokoknya di kerajaan surga Pak. Bapak udah yang paling hebat Pak, nggak ada yang lebih gede dari Bapak. Orang kalau udah digituin mau matinya diapain diterima. Betul apa enggak? Tapi kan akhirnya udah nggak murni lagi imannya. Betul nggak? Imannya akhirnya apa? Saya mau mengalami itu semua karena apa? Karena saya sudah disanjung. Karena saya sudah dapatkan upah. Karena jerih lelah saya ternyata sudah saya terima di situ. Sengaja Yesus enggak ngasih tahu ini untuk apa? Untuk mengetahui sampai seberapa jauh Yohanes Pembaptis. Bukankah Yohanes Pembaptis ngomong,
Alat penampi sudah ada di tangan. Ini akhir zaman. Yesus saat ini, mata Yesus saat ini menjelajah kepada setiap orang percaya dan sedang menampi. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Siapa yang selama ini sebetulnya ikut Tuhan, bukan ikut Tuhan, tapi karena mau kantongnya Tuhan, karena mau berkatnya Tuhan, atau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini alat sudah ada di tangan Tuhan. Ini sedang dikerjakan kepada kita semua. Kita semua akan alami ini. Tuhan sedang melihat. Pada waktu kita mengalami semua itu, apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Apakah Tuhan bisa mengatakan, habis manis sepah dibuang? Selama ini aku sudah berikan ini. You haleluya, haleluya, haleluya. Tapi pada waktu sekarang you alami ini. You lupa. You kecewa. You menolak aku. Kamu mulai ragu. Kita mulai bimbang. Alat penampi sedang diayakan kepada kita semua. Mari kita mau jadi orang-orang yang bukan cuma ikut Tuhan dan Tuhan melihat kita. Haleluya, puji Tuhan, hanya pada waktu kita mendapatkan semua yang kita mau. Tapi mari kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Dia. Bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah menjadi kecewa dan menolak Dia sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin kita dikecewakan dengan sekeliling kita. Mungkin kita sedang perekonomian tidak sedang berpihak kepada kita. Mungkin kita dilahirkan sebagai orang yang mungkin boleh dikatakan kok begini-begini aja. Tapi mari kita mau tetapkan hati dan kita mau katakan, Tuhan, aku hanya tertarik dengan Engkau. Selama ini kita yang mengetuk pintu Tuhan. Tuhan, bukakan pintu untukku. Aku mau ini. Dan kita berikan daftar list yang kita mau kepada Tuhan. Dan kita katakan ini daftar belanjaanku. Ini daftar yang aku mau. Tolong Tuhan, kita ketuk. Tapi sekarang terbalik. Tuhan yang sekarang sedang mengetuk pintu kita. Apakah kita mau izinkan Dia masuk? Pada waktu Dia tidak memberikan apa yang kita mau. Pada waktu Dia tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam kepala kita. Apakah kita mau buka pintu hati kita dan katakan, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun aku tidak mendapatkan apapun, aku tetap mau mengatakan, aku tidak pernah menjadi kecewa dan menolak Engkau. Karena aku tahu, dari yang aku tidak tahu, jerih lelah itu pasti ada. Dan aku tahu, kalaupun jerih lelahku tidak aku terima pada waktu aku di dunia ini, aku tahu anakku, cucuku, cicitku yang akan menerima semuanya ini. Dan aku tahu, sekalipun kita gak dapetin apa-apa, tapi kita mau lebih tertarik kepada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Mahkota kehidupan kekal itu harus
jauh lebih penting dari semua kedagingan, keduniawian yang ada. Mari kita mau tingkatkan keinginan kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal, ketimbang kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, izinkan Tuhan sedang melihat bahwa kita tidak pernah menjadi kecewa dan menolak Dia. Kita tundukkan kepala.